Tentu orang akan berkata bahwa engkau adalah Romo Abel atau engkau adalah Agustinus Berelau dan seterusnya. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari, Romo Frater Suster yang terkasih, kita bertemu karena saya diutus menjadi Romo. Maka jawaban Romo itu membuat kita berelasi tidak lagi sebagai orang yang satu ikatan darah, tetapi lebih daripada itu saudara dalam Tuhan. Dan hari ini hari ulang tahun tabisan kami yang ke-13. Sebuah angka yang mungkin masih sangat muda untuk sebagai seorang anak manusia. Tetapi untuk menjadi seorang Romo itu sekolahnya kalau dari SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 9 tahun, maka cukup lama. Atau orang biasa katakan sekolah sampai tua. Jadi tidak bisa seorang Romo itu masih sangat kekanak-kanakan. Seseorang dipanggil Romo, bahasa Jawa artinya bapak. Bapak dalam iman. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Pertanyaan Elizabeth, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebuah kunjungan yang dilakukan oleh Bunda Maria kepada Elizabeth yang sebenarnya bagi Elizabeth merasa tidak pantas, tidak layak. Siapa sih dia? Orang yang baru dikaruniakan oleh Tuhan pada masa tuanya untuk boleh memiliki anak pada masa tuanya. Yang sebelumnya selalu dihina, disindir, dianggap tidak mampu, tidak bisa apa-apa. Kenapa seperti itu? Bagi orang Israel memiliki anak itu tanda bahwa seseorang itu diberkati Tuhan, dikaruniai oleh Tuhan. Maka kalau seseorang tidak punya anak sama dengan dia tidak diberkati Tuhan. Dia dianggap sebagai orang yang dihukum, dikutuk oleh Tuhan. Sehingga membuat Elizabeth merasa bahwa ada sesuatu yang tidak layak. Dia bisa mendapatkan keistimewaan dikunjung oleh Maria yang saat itu mengandung Tuhan Yesus. Maka anak yang di dalam rahim Elizabeth melonjak kegirangan, merasa bahwa ini dia Mesias yang datang untuk menyelamatkan. Maka Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, saya selalu merenungkan panggilan saya sebagai seorang imam. Tentu bahwa kehadiran saya harus tidaknya berusaha untuk memberi yang terbaik sebisanya saya. Semaksimal yang saya mampu. Maka saya selalu berprinsip apa yang bisa kita lakukan, mari lakukanlah. Hidup jangan hanya terima apa adanya. Ya sudahlah, karena kami dilahirkan di Donggo, di Tolonggeru, di Nggeru Kopa, di Mbawa, kami lahir seperti ini. Ya sudah terima saja. Itu tipe orang yang tidak beriman. Untuk saya, bahwa hidup harus melakukan sesuatu yang bisa kita buat, yang bisa kita lakukan. Hari ini gereja kita tampak sedikit lain. Tahu kenapa? Tampak sedikit beda kalau dilihat. Kalau orang yang biasa memperhatikan gerejanya dia akan tahu apa sih yang baru. Tapi kalau selama ini datang misa ya selalu di luar atau tidak pernah memperhatikan, tidak akan tahu apa yang ada berubah di gereja kita. Hari ini dari pagi kami kerja bakti merapikan, membongkar gudang. Kita lihat ternyata ada jalan salib yang bagus. Lalu kita ganti jalan salib yang lama supaya gambar-gambar lama itu tidak mubasir di gudang. Romo memberikan kepada beberapa umat yang hadir kerja bakti. Ada yang sudah dimakan rayap. Ada yang tinggal mungkin kayunya tinggal sepotong. Tetapi daripada mubasir nanti habis dimakan rayap, silakan tolong rawat
gambar-gambar itu. Mungkin ada yang mau pakai prinsipnya Romo atau moto tabisannya Romo harus bertanya, siapakah aku ini sehingga aku layak mendapat gambar-gambar kudus itu? Harus ada pertanyaan itu. Siapakah aku ini sampai aku dapat atau aku mendapatkan gambar-gambar kudus ini? Itu tentu Tuhan sendiri dalam refleksi saya yang memilih Anda untuk semakin rajin berdoa dengan melihat gambar-gambar salib, jalan salib Tuhan Yesus. Tidak ada sesuatu yang kebetulan dalam kehidupan kita sebagai orang beriman. Semuanya dalam rencana besar Allah untuk melakukan sesuatu terkait dengan apapun yang kita terima sebagai rahmat, anugerah gratis, cuma-cuma dari Tuhan. Maka bagi orang Katolik tidak ada hari yang tidak baik. Romo sekian lama hidup di Bali, masuk Bali tahun 98, baru keluar dari Bali tahun ini. Di sana ada kenal istilah hari tidak baik. Maka orang selalu tanya, kapan hari baiknya? Hari baik untuk menikah ada, hari baik untuk berkebun ada, hari baik untuk bangun rumah ada. Sementara untuk kita orang Katolik berbenturan dengan budaya ini, dengan cara beriman ini, butuh perjuangan ekstra. Bahkan ada satu paroki itu kalau mau menguburkan orang mati harus tanya dulu teman-teman Hindu, kapan hari baik untuk menguburkan? Menjadi sangat lama, kadang bisa lebih dari seminggu simpan jenazah. Bagi kita orang Katolik yang ada selain di Pulau Bali, aman-aman saja. Tapi untuk yang di Bali, sabar dulu. Terutama untuk paroki tertentu itu. Pernah adik kelas saya kami dulu seminari tapi sekolahnya di Tangep, di SMA Thomas Aquino Tangep. Dia disimpan lebih dari seminggu. Karena waktu itu ada upacara besar dan tidak ada hari yang pas untuk penguburan. Itu menjadi kenyataan yang harus kita hadapi. Maka dengan bertanya pada hari ini, siapakah aku ini? Bukan hanya sekedar Romo yang bertanya diri, tapi juga umat beriman di Donggo ini. Bertanya diri masing-masing, siapakah aku ini di hadapan Tuhan? Siapakah aku ini di hadapan gereja Donggo? Siapakah aku ini di hadapan orang tua? Siapakah aku ini di hadapan anak-anak? Di hadapan sesama? Lalu kita mau apa dengan bertanya seperti itu? Kita mau buat apa setelahnya? Sehingga pada waktu ulang tahun tabisan Romo, seorang Romo memang yang paling penting dirayakan di sebuah paroki adalah Kristus. Bagi seorang imam yang paling harus dirayakan adalah hari tabisan. Untuk hari kelahiran itu urusan keluarga kami masing-masing. Tapi hari tabisan itu menjadi sangat penting. Dirayakan oleh seluruh umat karena apa? Seorang imam diutus ke paroki-paroki tertentu karena dia imam.
Dan gereja-gereja tanpa imam tidak ada yang bisa pimpin ekaristi. Tanpa seorang imam, gereja-gereja tidak bisa misa. Bisa ibadat, tapi tidak bisa misa. Maka saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, umat beriman yang terkasih, mari kita senantiasa mendoakan para romo. Saya bersama dengan kedua teman saya, Romo Wayan sejak diakon dia di sini. Walaupun tentu sebagai manusia, Romo Wayan bukan malaikat. Saya pun sebagai manusia, saya bukan malaikat. Ada banyak kekurangan, kelemahan, kerapuhan yang mungkin akan kami lakukan karena keterbatasan kami. Tetapi sebagai seorang umat, mendoakan para romonya itu adalah sebuah keharusan. Karena bagaimanapun gereja membutuhkan para romo. Dan tentu para romo juga tidak bisa jalan sendiri tanpa umat. Para romo dihadirkan di gereja-gereja karena ada umat yang hidup di sana. Maka prinsipnya waktu itu adalah bagi saya, kalau umat bisa hidup di sebuah tempat, saya pasti bisa hidup juga di tempat itu. Walaupun tentu kalau Bapak Ibu lihat di depan kamarnya saya, ada satu gereja besar. Saya sengaja buat itu sebagai kenang-kenangan untuk saya. Bahwa seorang Romo Abel pernah bangun sebuah gereja di Bali. Yang cukup bagus, cukup mahal, karena menghabiskan dana sekitar 30-an miliar. Begitu selesai, langsung pindah. Itu sebuah pengalaman yang tentu harus selalu saya ingat, tetapi bahwa demi cinta, cinta itu harus berani melepas. Karena apa? Untuk saya mungkin akan hidup lebih baik di tempat yang lebih sederhana. Mari kita mulai bersama bergandengan tangan, maka belajar bersyukur dengan apa yang ada pada kita dan belajar buat sesuatu dengan apa yang ada pada kita. Itu harus senantiasa menjadi semangat bagi kita. Jangan selalu berpikir bahwa kita miskin dan kita tidak bisa buat apa-apa. Saya tidak sependapat dengan cara berpikir seperti itu. Kita harus berpikir bahwa kita bisa kalau kita mau. Maka kalau orang katakan Donggo miskin, saya tidak terlalu setuju. Donggo sederhana iya, tidak punya uang sebanyak orang yang di kota mungkin iya, tetapi kita bisa kok buat sesuatu sebenarnya. Itu bahasa yang Romo sampaikan kepada tim Komsos Keuskupan ketika dia takut ke Donggo karena masalah tidak bisa beli tiket, takut mahal. Saya bisa beli tiket PP untuk kamu. Yang penting datang untuk memenuhi pemasangan alat yang baru. Jadi hari ini ada alat yang bisa shoot ke umat, itu kamera yang di belakang Romo ini, itu baru. Jadi kita bisa buat sesuatu. Selama kita mau. Selama kita yakin, kita percaya. Bersama dengan Romo Danan di paroki ini, bersama frater, tentu kita bisa bergandengan tangan dan bisa membangun paroki ini. Bersama dengan seluruh Dewan Keuangan, Dewan Pastoral Paroki, seluruh ketua lingkungan, ketua basis. Kalau kita bergandengan tangan, tidak ada yang mustahil menurut cara Allah. Kalau bagi kita sudah berpikir mustahil menurut cara kita. Tapi tidak ada yang mustahil menurut caranya Allah. Artinya harusnya semua bisa dilakukan. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.